Assalamualaikum. Untuk acara selanjutnya adalah kita saling tanya jawab. Tanya jawab. Yang pertama adalah Kiai Abdul Gofar. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya mau tanya di buku daftar isi bab 2, peran Kiai dalam pertempuran 10 November. Jumlahnya ada 21. Umpama nanti ada yang protes, si A, si B, Kiai kok tidak dimasukkan, itu jalan keluarnya gimana? Apakah ada penerbitan yang kedua? Terima kasih. Ini sebenarnya kalau ini digabungkan ya, ini ada 42 kiai. Tetapi kemudian saya spesifikasi ada batasan. Kalau dalam sejarah itu ada batasan. Tidak bisa tulis semua, tapi saya teliti ada sekitar 100 kiai. Oh, ini kiai-kiai yang mana yang ikut bertempur di dalam perang 10 November ya 21 orang yang ada di sini. Kalau yang di sini ada yang di Magelang, ada di Sumatera, di daerah-daerah yang lain. Tapi yang ini yang khusus adalah yang bertempur di dalam perang 10 November. Sebenarnya ada kiai yang tidak saya catat di sini, yaitu kiai yang di pondok pesantren Sidosermo. Kenapa tidak bisa saya catat? Karena ketika saya ke sana, saya wawancara itu tidak bersedia, sehingga saya hanya menulis yang bersedia saja. Saya pernah menulis kiai yang ada di Muntilan sana, di sini. Itu anaknya nggak bersedia, nggak mau menemui saya, sudah nggak saya tulis. Jadi ketika saya menulis Kiai Hasyim Asy'ari, saya bertemu dengan ini Kiai Haji Salahuddin ya. Dia bersedia, maka saya tulis. Jadi beliau-beliau yang saya tulis ini ada yang saya datang secara langsung, ada yang tidak langsung berdasarkan literasi. Nah, ketika saya datang ke pesantren, saya kayak Sidosermo ya, nggak mau. Ya, ada kiai yang nggak mau. Ya, tidak saya tulis. Apa ada alasan? Alasannya ya sudahlah. Kebanyakan kali kiai dulu kan ikhlas, tidak mau pamrih. Tetapi ketika saya bertemu, ada diskusi di Langgar Kipo ya, itu samping saya Kiai siapa? Kiai Sidoarjo namanya siapa? Kiai siapa? Yusuf ya? Mas Yusuf. Mas Yusuf itu menyatakan sebenarnya Kiai Sidoarjo semua banyak yang berjuang, bahkan dia pensiun itu. Ya, saya jawab, dulu saya kan mau wawancara kan tidak mau. Jadi saya tidak saya tulis. Sebenarnya saya dulu itu yang sasaran tembak saya ya Kiai Sidoarjo semua, karena sudah ada yang tahu bahwa di sana banyak berjuang. Tapi nggak bersedia ya nggak apa-apa. Saya kira itu. Baik ya Ibu. Atau kalau disambung, Ya. kalau ada yang keberatan Ya. karena keluarganya tidak Ya. masuk, Iya. berarti kalau ingin dimasukkan Ya. kan penerbit bisa menyediakan ya. Oh ya bisa. Kalau misalnya itu, oh ini ada kayak yang ikut berjuang, Ya. perlu dimasukkan ya bisa saya masuk. Kayak Derosmo tadi, bagaimana kalau itu kita dekati lalu mau berkenan, kalau semula masih ragu-ragu, kalau sekarang dimasukkan kira-kira bagaimana? Ya kalau beliau yang bersedia, keluarganya ya
Berarti yang deket sama Dirosmo, Pak Yai siapa? Banyak. Kemarin. Banyak. Dulu. Sudah Pak Yai, berarti nanti kira-kira lanjutannya untuk pengembangan bukunya ini. Tapi cuma yang diwawancarai kira-kira mau nggak Pak Muin? Kayak Mas Usu, itu yang berkepentingan ya? Sudah. Nek delok faktanya ada banyak gitu loh. Kan ngerayu itu kan mau dan tidaknya kan tergantung pendekatan mungkin. Nggih. Ya, saya kemarin kayak Mas Asrul, itu kalau disuruh buka masalah itu insya Allah dia lebih gamblang. Yang kemarin debat di yang itu ditengahi sama Gus Pake, yang kayak lagi cocok ini diganu sama Gus Pake kemarin tuh. Itu antara jenengan sama itu loh, Gus Asrul Bureng. Nah itu mungkin lebih gamblang. Cuma Mas Asrul tuh kalau nggak bisa ngambil itu memang agak susah juga orangnya. Sakar PDW bahasa gitu. Tapi nggak tahu lagi kalau sama Yai Hamid yang ngasih apa itu pembuka omongan atau permintaannya lu kemungkinan bisa gitu. Ya, mungkin yang lain bisa. Silakan Kiai Ismail. Menggarisbawahi apa yang diutarakan dari Pak Yai tadi sebagaimana buku yaitu peran para kiai dalam pertempuran 10 November 45 di Surabaya, bahwasanya dahulu para kiai atau cendekiawan muslim itu tidak menulis. Menurut saya mungkin tidak menulis itu karena para kiai itu sangat ikhlas sekali di dalam berjuang. Jadi kalau sudah selesai berjuang ya sudah kembali ke pesantrennya masing-masing gitu. Ya seperti di Surabaya ini siapa namanya itu di Bogen, daerah Bogen itu dulu ada kiai siapa di situ saya. Itu juga gitu. Jadi mereka itu termasuk ikut berjuang di dalam peristiwa 10 November itu katanya. Saya kira sekian. Iya. Saya, Pak, Iya, silakan. saya belum membaca satupun kalimat yang ada di buku ini. Iya. Tapi dari keterangan yang dia sampaikan tadi, saya membuka di terakhir. Ini sumbernya semua dari literasi. Oh iya. Jadi bukan fakta-fakta sekunder dan primer yang ada. Jadi kalau sumbernya dari literasi, berarti ini adalah kutipan yang pernah ditulis, bahkan tidak lengkap. Makanya apa yang disampaikan Yai Ismail, Yai Gofar dan apa mungkin tadi benar. Andaikan dari pelaku sejarah, bahkan duriahnya yang sekarang masih ada, itu ketika membaca buku ini, mereka akan menolak. Karena apa? Keberatan dengan iya, beberapa kiai yang tercatat di sini. Ini sumber yang saya ketahui itu di Kedung Cowek, di daerah Nambangan, juga daerah Kedung Tarutan, Kedung Pengkol. Itu juga banyak kiai-kiai yang punya peran besar terhadap perjuangan 10 November. Bahkan mereka tidak tertulis di dalam sejarah manapun. Itu yang saya ketahui. Kalau saya kan berbicara langsung dengan narasumber, mereka termasuk anaknya, putranya. Wah, sejarah itu membuat kita bingung. Sebenarnya kalau dari isi yang di daftar terakhir literasi dari kumpulan-kumpulan sejarah yang lama itu berarti kurang lengkap. Makanya saya penasarannya peran para kiai dalam pertempuran 10 November. Di dalam sejarah Kiai Abbas ini pun juga punya pro kontra.
ada yang ngomong ya Abbas yang sini kayak Abbas yang situ, tapi yang masyhur yang kita ketahui memang Syekh Hadratus Syekh mengomong bahwa Ayah Abbas itu yang dari Buntel Cirebon. Tapi banyak waktu itu kiai-kiai khos yang punya peran besar, apalagi menjatuhkan pesawat itu juga banyak. Cuman yang lebih khawas memang Kiai Abbas dari Buntel. Jadi apa yang disampaikan Pak Muin, yang Toba dan yang Ismail itu juga masukan yang untuk, karena bedah itu namanya bedah. Yang menurut saya, di mana tulisan saya, apakah ini sudah valid sumbernya, apakah data ini sudah sesuai dengan fakta yang ada, itu yang namanya bedah. Sebelum kita terbitkan lebih banyak lagi. Mohon maaf ya, terima kasih masukan. atas masukannya. Kalau saya ini menulis ini sejarah Kopen, ada metodologinya. Jadi ada batasan penulisnya. Jadi tidak semua itu kita masukkan. Kalau saya kan skripsi saya itu studi literatur Kudeta Gerakan 30 September. Nah, itu berdasarkan data-data literasi semua. Kalau data literasi itu sebenarnya lebih kuat daripada data yang pakai oral. Ini dalam sejarah ya, dalam sejarah. Jadi orang-orang sejarah itu cenderung menulis data literasi. Ya, misalnya kita menemukan satu buku ada literasi ya, misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. ini tempatnya di mana, Jombang mana didatangi sana. Betul nggak tempatnya di Jombang? Apa fatwanya kan gitu? Di mana kan di situ fatwa resolusi jihad kan ada yang mengatakan di mana, kantor NU ya. Terus di mana, di pondok pesantren kan gitu. Nah, ketika wawancara ngomong itu sebenarnya itu data sekolah. Kalau dalam ini sejarah ya, kalau dalam literasi ini adalah data primer. Ini bedanya ya. Jadi tidak sama dengan misalnya Kiai Imaduddin dan sebagainya yang mengatakan bahwa manuskrip. Jadi manuskrip dengan apa ya? Manuskrip dengan literatur itu beda. Kalau literatur kan sudah diuji melalui apa? Data profesor, data doktor, begitu ya. Kalau manuskrip itu kan ditulis orang, terus kemudian disimpan kan seperti itu beda. Jadi saya pendekatan ini kemudian namanya sejarah itu, masuk sejarah itu yang ditulis adalah orang-orang yang terkenal.